Kebanyakan orang ketika mendengar kata epilepsi itu hanya membayangkan gejala kejangnya saja. Namun tahukah Anda, sebagian besar penderita epilepsi itu juga menderita gejala psikotik seperti halusinasi dan juga waham. Kondisi tersebut disebut sebagai gejala psikotik pada penderita epilepsi. Dok, anak saya ini ada riwayat kejang, tapi akhir-akhir ini sering dengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada, Dok, dan lebih gampang marah begitu, dokter. Itu kenapa ya kira-kira? Ma, ada yang kayak apa sih saya di situ? Tenang. Ya Allah, Keluarga sering mengira pasien mengalami gangguan jiwa biasa, padahal kondisi tersebut bisa berkaitan dengan kejadian epilepsi. Setelah melihat kejadian tadi, pasti muncul pertanyaan mengapa pada penderita epilepsi yang sudah berkurang kejangnya justru mengalami halusinasi dan kecurigaan berlebih. Oke, Bu, jadi epilepsi itu bukan hanya gangguan kejang ya. Epilepsi itu adalah gangguan neurologis yang menandakan adanya ketidaknormalan dalam otaknya. Nah, kalau misalnya dia kejangnya sudah lama, epilepsinya sudah lama, itu dapat mempengaruhi beberapa bagian otak, khususnya yang mempersepsikan emosi dan perasaan. Sehingga muncul tadi beberapa gejala psikotik, salah satunya yaitu tadi halusinasi, mendengar suara-suara yang tidak ada. Nah, itu hubungannya sendiri bisa disebabkan karena epilepsinya yang menyebabkan psikotik, atau mungkin karena tata laksana epilepsinya juga bisa. Jadi beberapa faktor itu bisa mempengaruhi. Berdasarkan waktu kemunculannya terhadap kejang, psikosis pada epilepsi terbagi menjadi 3 jenis utama. Jenis yang pertama adalah iktal psikosis. Kondisi ini terjadi saat aktivitas kejang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas listrik abnormal yang masih aktif di otak, sehingga bisa menyebabkan perubahan kesadaran, halusinasi, maupun perilaku yang tampak tidak biasa. Jenis yang kedua adalah posiktal psikosis. Jenis ini merupakan jenis yang sering ditemukan. Pada jenis ini, gejalanya tidak berlangsung saat kejang terjadi, namun gejalanya bisa muncul beberapa jam hingga beberapa hari setelah kejang berlangsung. Menariknya, pada periode ini terdapat periode lucid interval, yaitu di mana pasien tampak baik-baik saja sebelum gejala psikotik muncul. Jenis yang ketiga adalah interiktal psikosis. Pada jenis ini, gejala muncul di antara episode kejang dan tidak berhubungan langsung dengan serangan kejang terakhir. Nah, biasanya gejalanya ini muncul lebih lama dan lebih sering menyerupai dengan pasien skizofrenia. Meskipun ketiga jenis tersebut berbeda waktu kemunculannya, namun gejala yang dialami pasien dapat sangat mirip. Oleh karena itu, riwayat epilepsi sangat penting untuk membantu membedakannya. Psikosis pada epilepsi dapat mempengaruhi cara berpikir, cara memandang dan merasakan dunia di sekitarnya. Salah satu gejala yang paling sering adalah halusinasi. Halusinasi adalah suatu persepsi yang tidak nyata, tidak sesuai dengan rasakan nyatanya. Salah satunya yaitu sering mendengar suara yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua adalah gejala waham. Gejala waham sendiri itu adalah suatu keyakinan kuat terhadap persepsi yang tidak nyata, tetapi sangat diyakini oleh pasien. Gejala yang ketiga yaitu pasien seringkali merasa diawasi atau dibicarakan, bahkan mungkin dapat merasa dilukai oleh seseorang atau beberapa orang. Sebagian pasien dapat merasakan gelisah, mudah marah, atau sulit untuk ditenangkan. Pada beberapa kondisi yang berat, pasien tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Oleh karena itu, jika pasien epilepsi memiliki beberapa gejala di atas, mohon untuk keluarga dapat membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi salah satu pasien kita itu ada yang psikotik epilepsi loh, ada yang mau kamu tanyakan? Mau tanya dok, ini gimana sih cara kita untuk tegakkan diagnosis epilepsi dengan psikotik dok? Jadi tentu saja kita lakukan wawancara anamnesis dulu. Sejak kapan sih epilepsinya? Terus tanyakan frekuensi epilepsinya berapa lama, berapa kali kejang dalam 24 jam. Terus ditanyakan juga jenis kejangnya seperti apa. Dan jangan lupa kita tanyakan gejala-gejala psikotiknya apakah muncul atau tidak. Setelah itu bisa kita evaluasi kembali untuk diagnosisnya. Untuk terapinya gimana dok? Apakah sama dengan pasien epilepsi tanpa psikotik? Tentu saja kita harus berikan anti epilepsi untuk mengendalikan kejangnya. Dan juga kalau misalnya sudah ada gejala-gejala psikotik, bisa kita berikan antipsikotik. Tetapi kita harus hati-hati dalam pemberian kedua obat tersebut secara bersamaan, karena beberapa antipsikotik itu justru bisa menurunkan ambang batas kejangnya, sedangkan beberapa anti epilepsi itu bisa mempercepat metabolisme antipsikotik di dalam tubuh, sehingga efektivitas antipsikotik itu bisa menurun kalau misalnya diberikan bersamaan. Atau bahkan beberapa anti epilepsi itu bisa memicu gejala-gejala psikotik loh.
Jadi pasien dengan psikotik epilepsi dok itu tetap diberikan antipsikotik dan juga tetap diberikan anti epilepsinya dok. Tetapi pertimbangannya harus melihat efek samping dari kedua obat tersebut ya dok. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana? Sudah paham? Sudah paham ya. Melalui video ini kita telah memahami bahwa psikosis epilepsi bukan hanya perubahan perilaku biasa. Kondisi ini memiliki gejala yang khas yang dapat kita kenali melalui evaluasi secara tepat dan dapat ditangani dengan terapi yang sesuai. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap perubahan perilaku, emosi, dan pola pikir pasien-pasien penyandang epilepsi sangatlah penting. Semakin dini gejalanya kita kenali dan ditangani, maka semakin besar peluang untuk mencegah komplikasi dan membantu pasien epilepsi menjalani kehidupan yang lebih sehat, aman, dan produktif. Kenali gejalanya, dukung pengobatannya, dan hilangkan stigma terhadap pasien epilepsi.